Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik teman-teman, jumpa lagi bersama Bang Andi di channel YouTube Kang Sunandi. Masya Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan hari ini teman-teman jauh bertambah sehat lagi, jauh bertambah semangat lagi, jauh bertambah bangkit lagi seperti sedia kala. Amin Allahumma amin. Saya doakan mudah-mudahan dengan adanya video-video saya, teman-teman semuanya dimanapun teman-teman berada, apapun agamanya, apapun sukunya, insya Allah mudah-mudahan saya doakan kalian adalah saudara saya, mudah-mudahan sehat total, sembuh seperti saya lagi, amin. Seperti saya hal ini contohnya, alhamdulillah insya Allah sehingga sembuh total, amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, kali ini masya Allah saya akan memberikan tema ketika kamu sering cemas dan takut berlebihan, cara menghadapinya ketika kita sering cemas dan takut berlebihan, punya khawatir, punya ketakutan yang sangat berlebihan. Begini caranya agar kita sembuh daripada anxiety psychosomatic disorder tanpa obat, tanpa herbal, teman-teman. Simak videonya, tonton sampai habis, jangan skip-skip teman-teman. Nah, terutama juga teman-teman yang belum subscribe, yang baru bergabung, teman-teman jangan lupa subscribe terlebih dahulu, karena buat saya pribadi subscribe itu merupakan hal yang penting sekali. Karena kenapa? Agar video-video saya bisa jauh lebih berkembang. Kalau sudah berkembang teman-teman, itu juga menjadikan salah satu motivasi dan bertambah semangat untuk saya pribadi teman-teman, untuk terus memberikan salah satu seputaran asam lambung GERD anxiety psychosomatic disorder melalui video-video ini. Baik teman-teman, saya juga di sini juga saya berdasarkan bukan saya ahli doa ataupun saya dokter, bukan ahli obat, bukan ahli herbal teman-teman. Saya bercerita seputaran asam lambung GERD anxiety psychosomatic disorder itu berdasarkan dengan pengalaman saya yang dulu saya alami. Nah, dan saya di sini itu hanya seorang mantan penderita asam lambung GERD anxiety psychosomatic disorder teman-teman. Begini teman-teman ya. Untuk menghadapi kalau ketika kita ini sering cemas dan takut berlebihan, punya kekhawatiran, nah maka saya anjurkan agar kita nih jangan ketergantungan pakai obat ataupun pakai herbal teman-teman ya di sini. Yang pertama teman-teman, yang paling pertama itu teman-teman ya, yang harus teman-teman pegang teman-teman ya. Yang pertama sadari dulu. Yang pertama nih, sadari dulu bahwa anxiety itu bukan penyakit fisik yang berbahaya. Ya, sadari dulu itu ya, bahwa penderita asam lambung GERD anxiety psychosomatic disorder itu bukan penyakit fisik yang berbahaya. Pegang dulu satu tuh, karena ini sesuatu yang bukan berbahaya. Jika masih ngeyel nih, jikalau kita masih ngeyel, silakan Anda pergi ke dokter. Dan kita ketahui sendirilah teman-teman, seperti saya pengalaman dulu ya, paling mentok nih Anda ataupun kalian semuanya nih akan dibilang apa ujung-ujungnya, Pak, kata dokter, asam lambung saja, jangan banyak pikiran, Pak, Bapak itu terkena asam lambung, jangan banyak pikirannya, yang biasa-biasa aja, yang bahagia-bahagia aja, ujung-ujung seperti itu. Lalu obatnya apa? Obatnya itu mulu. Yang saya rasakan obatnya ya begitu-begitu doang teman-teman. Nah, makanya di sini teman-teman, yang pertama langkah pertama itu agar kita bisa sembuh dari penderita asam lambung GERD anxiety psychosomatic disorder teman-teman. Yang pertama kita harus pegang dulu prinsipnya, sadari dulu bahwa penderita asam lambung GERD anxiety psychosomatic disorder itu bukan itu bukan penyakit fisik dan bukan berbahaya. Sadari dulu, pegang dulu satu itu teman-teman. Kenapa? Saya nih rewel tuh agar teman-teman biar sembuh, bahwa kita itu hanya hayalan saja, bahwa sensasi itu hanya ilusi saja, sedangkan hayalan dan ilusi itu semuanya hoax teman-teman. Gitu. Cara membuangnya agar kita tidak ketergantungan pakai obat, kita juga tidak ketergantungan pakai herbal dan sebagainya. Lagi juga belum ada, saya belum menemukan yang namanya herbal ataupun obat yang bisa mengatasi anxiety psychosomatic disorder, pikiran buruk, itu paling nggak bisa. Ada sembuhnya itu bukan dari dokter, dari kita sendiri. Makanya yang pertama itu teman-teman pegang prinsip agar kita bisa sembuh daripada penderita asam lambung GERD anxiety psychosomatic disorder teman-teman. Yang pertama aja itu, sadari dulu bahwa anxiety itu bukan penyakit fisik, ini bukan penyakit gitu teman-teman. Bahwa saya katakan sering kali di video-video saya itu bahwa penyakit anxiety psychosomatic disorder itu bukan sesuatu penyakit, bukan sesuatu yang dikatakan apalagi kronis, apalagi kita dikatakan takut ya takut pingsan, nggak akan terjadi teman-teman. Sadari dulu itu yang pertama teman-teman ya. Jadi kita nih harus sadar, oh iya ya, apapun sensasinya, apapun rasanya, apapun kelayangan ataupun sakit, apapun pokoknya sakitnya itu kan karena ya terkenalnya 1001 sensasi teman-teman. Itu tidak berbahaya. Jadi kita harus sadari dulu, sadari terlebih dahulu teman-teman.
buat teman-teman dimanapun teman-teman berada, apapun agamanya, apapun sukunya teman-teman ya. Jadi kalian adalah saudara saya pengen kalian itu sembuh total seperti saya, seperti mungkin teman-teman yang lain, seperti mentor-mentor yang lain, sehingga tidak balik lagi. Kita ini sembuh tanpa obat, tanpa herbal, ya sangat luar biasa teman-teman. Sensasi tidak akan balik lagi dan tidak akan, jadi bahasanya gini nih, kita ini sehatnya murni, tanpa obat, tanpa herbal, bener-bener, sehingga kita itu total, bener-bener total gitu teman-teman. Yang pertama itu teman-teman, sadari dulu bahwa kita itu nih terkena anxiety psychosis disorder itu bukan merupakan suatu penyakit fisik dan bukan yang berbahaya teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua teman-teman ya, yang kedua, berhentilah cek Google, scrolling ya, terus dengan apa namanya, dengan gejala-gejala yang dikatakan yang kita alami nih, lu saya sakit kepala, scrolling, cek Google, searching lagi, berhenti sudah, cari tahu penyakit ini apa, terus di Google, berhenti, stop scrolling, stop juga untuk mencari tahu apa sakit ini dari mana asalnya. Nih saya juga dulu korban Google, jangan, stop dulu. Dan semua yang dilakukan oleh Google itu ya belum tentu kebenarannya teman-teman, belum tentu kebenarannya. Dan janganlah kamu pergi ke, apalagi ke dukun, pasti ditipu. Karena banyak teman-teman saya korban dukun, bahkan sampai jutaan, puluhan juta ada. Yang dibilangnya kesantet lah, yang dibilangnya kena guna-guna lah, yang dikatakan kesambet lah, kena ketempelan dan isu. Stop, udah berhenti. Karena ini bukan penyakit teman-teman. Itu yang dua ya. Mungkin saya akan memberikan 4 tahapan teman-teman. Nah, yang ketiga nih teman-teman ya. Yang ketiga, anxiety itu hanya bom waktu saja teman-teman. Bom waktu dari faktor-faktor pada yang salah pada yang salah dalam diri kita sendiri. Jadi bom waktu ada beberapa faktor yang salah pada diri kita sendiri teman-teman. Itu kita harus sadari dulu. Ya, harus sadari dulu itu. Dan memang kita benar-benar harus menyadari itu dan harus sadar bahwa ini memang kesalahan diri kita sendiri. Jadi apa? Pola respon yang salah nih teman-teman ya. Kenapa saya bilang bom waktu? Karena kita nih, satu yang pertama, pola respon kita yang salah. Sakit kepala, sakit dada, sesak, ulu hati mengganjal, perut begah, kram, lemas, pokoknya macam-macam. Nah itu apa respon yang punya penderita asam lambung GERD, anxiety psychosis? Waduh, yang macam-macam deh pokoknya dah pikirannya. Padahal enggak teman-teman, enggak akan terjadi apa-apa. Nah itu dari kata pola respon kita yang salah. Itu yang pertama, pola respon kita yang salah. Terus pola pikir kita yang salah. Yang selalu yang namanya orang nih, saya dulu pribadi, aduh saya punya penderita asam lambung GERD, anxiety psychosis. Pola pikir saya, kalau aduh jangan-jangan nih saya nih ketika sakit kepala jangan-jangan ada apa-apanya. Terus jantung berdebar, jangan-jangan nih saya penyakit jantung dan sebagainya. Ternyata tidak. Itu karena pola respon kita yang salah. Yang pertama, yang kedua, pola pikir kita yang salah. Pola pikir yang salah. Terus juga apa? Yang ketiganya, pola hidup yang salah, teman-teman. Kita nih hidup yang salah. Mentang-mentang kita lagi nggak enak, merasa diri kita sakit, padahal kita nggak sakit. Terus apa? Lalu kita pola hidup yang salah, akhirnya makan, tidur, rebahan, meratapi, gundah-gulana, ngelamun aja, mikirin penyakit pun nggak sembuh-sembuh. Itu dulu yang saya alami, teman. Kenapa lagi nih? Ini ada apa lagi nih? Kok begini terus setiap hari? Gundah-gulana, selalu berpikir yang tidak-tidak teman-teman. Itu yang keempatnya. Jadi pola hidup yang salah, pola pikir yang salah, dan ini juga masya Allah ini ngaruh sama diri kita. Nah, terus juga teman-teman ya, pola emosi yang salah, banyak salah lah pokoknya. Emosi contoh, saya harus sembuh, saya harus begini, semua juga pengen sembuh, dan sembuh itu nggak usah saya harus sembuh, enggak, jangan terlalu ngotot. Karena penderita asam lambung GERD, anxiety psychosis itu enggak seperti kayak kita sakit gigi terus minum obat lalu sembuh, enggak. Jadi psikosomatis itu ya, anxiety psychosis disorder atau penderita asam lambung GERD, anxiety psychosis disorder itu jalankan tahap-tahapnya, metode-metodenya secara bertahap teman-teman. Walaupun kita sudah seminggu, 2 minggu, 3 minggu sampai sebulan, kita lakukan metode yang seperti jalan kaki, olahraga pagi, jaga pola makan, pola pikir, pola hidup dijaga. Sensasinya nggak begitu langsung hilang, tidak. Itu yang dulu saya alami, tidak langsung plong hilang, wah sembuh, enggak teman-teman, bertahap. Jadi hari itu saya biasanya saya waktu dulu belum menjalankan metode-metodenya sensasi 24 jam teman-teman. Ketika saya sudah menjalankan metode-metodenya selama 2 bulan, 1 bulan lah, pada waktu 1 bulan itu sensasinya enggak 24 jam, sehari bisa 3-4 kali. Nah terus kedepannya lagi bisa sehari bisa 2 kali, kedepannya lagi sehari sekali, kedepannya lagi bisa lama-lama hilang. Jadi jangan khawatir teman-teman, harus semangat, jangan ngeluh ini segala macam. Aduh,
Jangan. Sensasi akan hilang. Asalkan metodenya dengan sabar, teman-teman lakukan dengan cara tanpa obat, tanpa herbal, teman-teman pasti bisa sembuh. Itu saja, pasti bisa. Jangan khawatir teman-teman. Ini juga dikatakan ini sangat-sangat penting. Jangankan kita untuk yang penderita asam lambung GERD, NCT psikomatis disorder teman-teman ya. Orang sehat pun yang namanya olahraga itu pola hidup harus benar-benar dijaga dan kita butuh teman-teman gitu ya. Nah, ini pola-pola apa namanya pola pikir kita yang salah, pola hidup kita yang salah, terus juga emosi juga yang salah. Ini juga sangat apa namanya sangat ngaruh. Jadi anxiety itu hanya ujian buat kamu, buat kita semua. Ujian buat Anda dimanapun Anda berada untuk memperbaiki kesalahan itu dan naik level jadi manusia yang lebih baik, jadi manusia yang lebih sempurna. Walaupun kita dikatakan ya al-insanul makanul khotowanisan, kita itu mah hanya manusia ya tempatnya salah dan khilaf, tapi apa salahnya kita untuk memperbaiki diri? Karena selama dulu sebelum kita terkena penderita asam lambung GERD, NCT psikomatis disorder teman-teman, hidup kita mungkin ya ada jahilnya, ada nakalnya, ada ya pokoknya macam-macam teman-teman ya. Terus ketika kita sudah terkena penderita asam lambung GERD, NCT psikomatis disorder teman-teman, berubah. Nah, di situ di saat lagi berubah, saatnya kita untuk merubah diri agar jauh lebih menjadi manusia yang lebih baik lagi. Dari sifat, dari perilaku, terus dari kejahilannya, cara berhiburnya, cara menghiburnya, itu semuanya total dari sifat amarah yang mungkin dulu saya suka amarah, suka marah-marah, mungkin harus adanya kita penderita asam lambung GERD, NCT psikomatis, mungkin ini saatnya kita untuk merubah menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi. Begitu teman-teman. Nah, ini yang ketiga. Nah, yang keempatnya teman-teman. Jadi berhenti berhenti menganggap dengan hanya minum obat itu kita ataupun kamu akan baik-baik saja dan akan sembuh. Tidak. Untuk penderita asam lambung GERD, NCT psikomatis disorder ya teman-teman ya, saya pun bisa seperti ini, berbicara seperti ini tanpa obat, tanpa herbal teman-teman. Saya bisa karena saya waktu dulu 1 tahun kurang lebihnya nggak ada kesembuhannya. Kita minum obat ini, minum sampai obat yang berapa, yang satunya itu 185.000, saya beli 10 dan itu setiap hari nggak bisa teman-teman. Jadi NCT psikomatis disorder itu bukan dari obat, bukan dari herbal, itu bisa. Jadi berhentilah untuk menganggap dengan hanya meminum obat ataupun herbal kita akan sembuh, apalagi yang madu ini segala macam sembuh. Enggak. Kuncinya ada di kita, diri kita sendiri. No obat hanya membantu penyemangat sport saja, hanya sugesti saja itu teman-teman. Yang tetap ada dalam diri kita semua. Buktinya apa? Mana teman-teman sekarang sudah beli herbal yang paling bagus, sudah beli obat yang paling bagus. Kalau memang penderita asam lambung GERD, NCT psikomatis disorder ya, memang kalau ada obatnya teman-teman ya, berapapun tuh obatnya, jangankan ratusan, yang enteng jutaan pun kalau memang menyembuhkan saya beli pada waktu itu. Tapi nyatanya dari obat yang murah sampai termahal pun, sampai saya pergi bukannya pesan ke luar negeri, obat yang paling termahal itu saya pesan, mana nggak ada hasilnya, bullshit. Mau obat apalagi herbal madu nggak ada. Itu hanya sugesti aja untuk mengalihkan pola pikir kita, karena mereka tahu bahwa kita itu yang terkenanya pola pikir, bahwa mereka tahu bahwa kita yang kena itu mental. Kembali ke pesan saya pertama itu, sadari dulu bahwa anxiety itu bukan penyakit fisik, bukan penyakit yang berbahaya. Sadari dulu teman-teman. Jadi bukan karena obat. Jadi kalau ada masih di sini teman-teman masih menggunakan obat tidur, obat begini-gini, apa nggak kasihan ginjalnya, apa nggak kasihan ininya, apa nggak kasihan? Kasihan karena ada dampak lain. Stop. Itu perkara masalah obat. Jangan ketergantungan perkara obat. Kalian tuh pasti bisa. Orang yang ketergantungan pada obat, dia belum bisa belum bisa mendobrak mentalnya. Karena dia tidak mau berusaha. Ayo dong berusaha. Tapi Kang, saya udah berusaha, saya mencoba untuk mencari kesibukan, saya mencoba untuk jalan kaki, saya nggak bisa, kayak mau pingsan. Itu kan seperti mau pingsan, kayak mau pingsan. Tapi apa terjadi pingsan? Enggak, paksain. Tapi kalau teman-teman pengen ketergantungan pakai obat, silahkan. Saya sendiri tidak melarang, silahkan. Mau sampai kapan? NCT psikomatis itu ya bukan penyakit, melainkan pola pikir kita, melainkan mental kita teman-teman. Yang dikatakan mentalnya masih mental gadungan. Pola pikir kita yang belum belum bisa pergi daripada lingkaran siluman, itu saja. Jadi bukan kunci kesembuhan ini utamanya menjalankan metode-metodenya teman-teman, menjalankan metode-metodenya seperti yang saya terapkan. Kenapa saya berani mengatakan di media sosial itu
Karena saya pun sembuhnya seperti itu, bukan karena obat, bukan karena herbal. Bahkan ada yang masuk ke saya, teman-teman. Nih Kang, cobalah japri ke saya jualan obat ini. Enggak, itu udah memang saya bukan jualan. Di sini saya tidak jualan. Ada yang menawarkan, yang endorse lah, pakai madu, pakai obat, pakai ini dengan metode pakai YouTube saya. Nggak mau. Saya begini, teman-teman, saya kepingin kalian tuh tanpa obat, tanpa herbal, kalian pasti sembuh dan pasti bisa, asalkan jalankan metode-metodenya. Allahumma paksakan, jangan takut, apalagi takut jauh, saya pingsan aja enggak, walaupun rasanya sangat luar biasa pada waktu. Jangan khawatir, jangan takut, kembali ke pengaturan awal. Yang pertama tadi, sadari dulu bahwa anestesia itu bukan penyakit fisik. Sadari dulu penyakit ini apa? Anestesia itu bukan penyakit apa yang dikatakan kronis ataupun berbahaya, tidak. Sadari dulu bukan penyakit fisiknya, sadari dulu. Ya, bukan yang berbahaya nih teman. Jika masih ngeyel dan nyesel, pada waktu saya tuh ngeyel dan penasaran, saya pergi bolak-balik ke dokter. Apa? Ujung-ujungnya asam lambung juga, Pak. Bapak itu asam lambung, Bapak dikontrol dong pola pikirnya. Begitu aja, selalu begitu. Nah, dari situ ternyata saya baru sadar, baru paham bahwa ternyata dokter mentok-mentoknya ya seperti itu, teman-teman. Kuncinya di mana? Di diri kita sendiri, teman-teman. Terus berhenti scrolling di Google, cek sakit ini, udah stop. Itu menjadi bikin kita nambah nggak waras. Udah berhenti. Kita sadari dulu bahwa kita tuh asam lambung, GERD, anxiety, psychosomatic disorder. Udah, kita kembali lagi ke nomor 3. Anestesia itu hanya bom waktu, ya, bom waktu dari faktor-faktor pada yang kita alami dulu, seperti itu ya. Ada yang salah nih dalam diri kita nih. Kenapa? Dalam pola berpikirnya kita yang salah. Apa? Karena respon kita yang salah, pola pikir kita yang salah, terus gaya hidup kita yang salah. Itu saja, teman-teman. Jadi pola pikir kita jangan berpikir mentang-mentang dada sakit, jantung berdebar, kita memponisnya apa? Ini jangan-jangan penyakit jantung. Jangan-jangan ini beginilah. Capek, teman-teman. Kita mau berpikir seperti itu capek, mau sampai kapan? Maka terapkan metode tersebut, yang 3 hal ataupun 4 hal dari saya pribadi. Coba teman-teman jalankan metode-metodenya. Selain untuk olahraga, cara berpikirnya kita dilatih, teman-teman. Bahwa sudah ada contohnya, saya kepingin jangan hanya saya yang sehat, teman-teman pun yang menonton, ya Allah, mudah-mudahan nih teman-teman sehat walafiat sama, harus lebih dari saya sehatnya, harus lebih daripada saya semangatnya. Ayolah teman-teman bangkit. Saya pun sudah lama capek, teman-teman. Jangankan sampai 3 tahun, 1 tahun aja capek, teman-teman. Untuk ngalami mau sampai kapan kita pergi rumah juga takut, pergi ke tempat keramaian takut, pergi jauh-jauh takut. Kita mau pengennya ngerem terus setiap hari, sensasi berarti stop. Untuk sensasi stop. Udah nggak ada bicara sensasi lagi. Udah nggak ada bicara yang begini-begini, nggak ada lagi. Lawan sensasimu, lawan anestesimu, lawan psikosomatismu. Insya Allah, teman-teman, dengan cara apa? Sadari apapun sensasinya, bahwa itu bukan merupakan penyakit dan itu bukan sesuatu penyakit fisik. Bukan. Adanya sekian sensasi, bahkan puluhan, bahkan ribuan sensasi, itu datangnya dari pola pikir kita yang tadi, yang nomor 3 yang salah itu. Kenapa? Pola pikir kita yang salah, pola respon kita yang salah. Itu saja yang jalankan metode-metodenya, seperti jalan kaki di pagi hari, ya, terus sarapan yang baik, ya, yang benar. Jangan sampai nunggu lapar. Boleh, terserah mau sarapan berapa kali aja, terserah. Yang penting jangan sampai baru nunggu lapar baru ke sarapan. Enggak, jadi biasa aja. Jadi makan sebelum lapar, kita udah makan terlebih dahulu. Itu menjaga, kenapa? Agar kita tidak ada sensasi yang lain, karena kita mempunyai anxiety disordernya, teman-teman. Udah anxiety disorder, ketika lapar sedikit aja udah panik, udah intinya udah panik, udah dikatakan sudah panik attack-nya nimbul, terus pikirannya yang macam-macam dan sebagainya. Itu menjaga hal-hal seperti itu. Akhirnya apa? Nanti asam lambungnya naik lagi, reflux lagi dan sebagainya. Jadi tolong teman-teman ya, dimanapun teman-teman berada, yang insya Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama itu teman-teman ya, sadari dulu bahwa anestesia itu bukan penyakit fisik, ya, bukan penyakit fisik yang berbahaya, bukan, teman-teman ya. Jangan salah nih. Sadari dulu bahwa anestesia psikosomatis ataupun penderita asam lambung GERD, anestesia psikosomatis disorder itu bukan penyakit fisik yang berbahaya, bukan. Nah, gitu ya, bukan ya, ingat itu dulu. Terus yang ambil langsung ke nomor 3, teman-teman ya. Jadi anestesia itu adalah salah satu itu hanya bom waktu daripada faktor-faktor pola yang salah dalam diri kita, cara berpikir yang salah, cara respon kita yang salah, terus cara apa lagi, cara tanggap kita yang salah, cara khawatir kita yang salah, cara cemas kita yang salah. Jadi anestesia itu hanya apa ya, cara pola pikir yang kita yang salah. Anestesia itu hanya gaya hidup kita yang salah. Anestesia itu hanya respon kita yang salah. Dan ini kesempatan untuk kita
merubah sifat, merubah perilaku, merubah pola pikir yang baik ke baik-baik lagi. Jangan sudutkan, kita husnudon saja gitu teman-teman. Jadi untuk teman-teman istilahnya agar teman-teman sembuh tanpa obat, tanpa herbal, ayolah teman-teman. Saya yang parah aja teman-teman, saya yang parah nih teman-teman. Saya ini mahnya udah akut teman-teman. Dulu tuh udah akut karena saya dari kecil nggak makan nasi. Saya mahnya akut. Saya sehari itu 25 kali minum kopi. Itu sangat luar biasa. Wajar ketika di endoskopi, ketika diperiksa, saya udah begitu plek. Aduh, udah pokoknya nggak ada harapan hidup. Saya diem aja begitu, udah gitu bocor lagi, ada yang bocor, saya teman-teman, saya diem aja teman. Saya di situ saya berusaha untuk bagaimana caranya saya hanya bisa pasrah dan sebagainya. Tapi saya bilang, saya nggak mau nyerah pada waktu itu teman-teman. Saya pun punya tanggung jawab dan saya harus sembuh karena saya capek. Karena bukan sebulan 2 bulan, tahunan teman-teman. Saya berusaha di situ teman-teman. Ya alhamdulillah atas izin Allah, saya semangat. Saya harus pagi olahraga gitu kan. Terus sarapan saya dijaga awal-awal, tapi setelah 1 bulan saya udah biasa masa bodoh untuk masalah makanan. Saya makan apa aja bebas teman-teman pada waktu itu. Nah untuk teman-teman yang sedang merasakan gundah gulana, yang merasakan puluhan sensasi, jangan khawatir teman-teman. Nggak usah khawatir, karena itu baik-baik saja, oke? You know, oke, baik-baik saja. Insya Allah nggak masalah, itu aman, asalkan teman-teman pola pikirnya, oh ini hanya gangguan, bukan gangguan penyakit dan ini aman-aman saja. Kembali pegang ke peraturan pertama yang saya tadi pegang ya. Ingat teman-teman, sadari dulu nih bahwa sadari dulu bahwa anestesi itu bukan penyakit fisik yang berbahaya. Bukan penyakit fisik yang berbahaya gitu teman-teman. Jadi jangan pernah teman-teman nggak usah khawatirin, lagi hujan nih teman-teman. Ya. Jadi cara untuk menghilangkan kecemasan juga seperti itu teman-teman ya. Jadi ya, untuk menghilangkan cemasnya, untuk menghilangkan kekhawatirannya, jadi kita sadari, jadi jangan sampai kita mempunyai cemas-cemas yang berlebih. Biasa aja. Untuk penderita terjadi karena kamu ini, kita semua ini terdeteksi sebagian pikiran ataupun kita ini mengikuti pikiran kita yang buruk-buruk. Selalu mengikuti pikiran, aduh, jangan-jangan saya nih penyakit begini nih, ujung-ujungnya nanti begini. Jangan-jangan nih masa-masa terakhir saya, ini sakitnya udah sangat berlebihan dan sebagainya. Aduh, selalu seperti itu. Sudah, stop. Untuk ngoceh terus pola pikirnya, stop ya. Anxiety itu aman kok teman-teman, aman. Nih saya nih 3 tahun teman-teman ya. Yang paling parahnya itu 1 tahun teman-teman. Aduh, stop pola pikir, jaga. Jadi intinya di sini teman-teman ya, jadilah diri yang lebih mudah menghilangkan dan melepaskan segala sesuatu beban apapun. Jadilah diri. Biar kita menemukan hidup yang sejati, biar kita bisa menemukan jati diri kita sendiri. Oh iya, kita harus sehat lagi, harus lebih bangkit lagi, harus lebih semangat lagi. Ingat teman-teman ya, ingat, anxiety psychosomatic disorder itu bukan penyakit yang berbahaya, dan itu bukan penyakit fisik, dan itu semuanya terjadi sensasi itu karena dari pola pikir kita. Jadi aman kok, fisik mah aman-aman aja. Jadi teman-teman gak usah khawatir ya, semangat terus insya Allah. Jalankan metode-metodenya dari saya pribadi. Ini hujan teman-teman, kalau nggak hujan masih lanjut nih, karena masih ada 3, nanti saya nyusul deh. Ini masih hujan tuh, lihat, mungkin kelihatan dari kamera ya, ini hujan nih, Masya Allah. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Insya Allah teman-teman, mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat buat teman-teman semuanya. Yang baik datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang jelek dari saya pribadi. Al-insanu makan khotowan nisan, saya manusia biasa, termasuk dan khilaf. Jadi mohon maafnya barang salah kata. Mudah-mudahan video ini manfaat. Jangan lupa like, comment, share-nya kepada teman-teman yang lain. Kalau memang benar-benar video saya memang berguna dan manfaat, kasih ke teman-teman yang lain, di share ke teman-teman yang lain insya Allah. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.